Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Ivon tidak menceritakan apa yang baru berlalu, sebagaimana Hamdani tidak pernah menceritakan bahwa Erwin berubah jadi setengah harimau tatkala mengobati dirinya. Sementara itu, Ki Ampuh mempersiapkan diri untuk pergi ke istana Mbah Penasaran. Ia ingin melihat perempuan cantik itu berlutut mohon kasih dari dia yang dulu pernah dihina dan diusir. Ilmu meringankan tubuh dan langkah harimau telah dipelajari Ki Ampuh di Tapanuli. Kini dimanfaatkan untuk secepatnya tiba di tempat Mbah Penasaran. Ia merasa sangat gembira karena pada hari ini ia akan dapat menebus kekalahannya beberapa bulan yang lalu. Dalam tempo singkat, Ki Ampuh telah tiba di daerah kawasan perempuan cantik bagikan gadis remaja umur 19 tahun itu. Kedatangannya sebagai orang yang sudah dikenal segera menjadi pembicaraan di antara masyarakat yang menjadi semacam rakyat wanita sakti itu. Seorang pesuruh menyampaikan pesan Ki Ampuh bahwa ia ingin bertemu dengan ratu mereka. Wanita yang tidak banyak punya saingan di antara wanita-wanita cantik manapun ini segera menyongsong kedatangannya. Ia memperlihatkan wajah berseri-seri, kagum melihat laki-laki yang sudah dikenalnya tetapi kini kelihatan begitu lain, ganteng dan menarik. Kekagumannya tidak disembunyikan, membuat Ki Ampuh semakin yakin akan kemenangannya. "Wahai Ki Ampuh sahabat, sudah kembali dari Sumatera?" tanya Mbah Penasaran. "Sebagaimana kau lihat, aku telah ada di sini," jawabnya angkuh. "Kau gagah sekali," ujar Mbah Penasaran. "Ah, jangan kata begitu. Aku masih yang dulu juga. Kau masih ingat bukan?" "Tidak, orangnya memang yang dulu, tetapi segala-galanya telah begitu berubah." Dan Mbah Penasaran memperhatikannya dari atas ke bawah. "Bagaimana keadaanmu?" tanya laki-laki yang sudah mempelajari dan sedang mempergunakan ilmu pekasih. "Biasa saja." "Tidak, kau lebih cantik dari dulu, tambah muda, tambah mempesona. Kau akan bermalam di tempatku yang buruk ini bukan?" "Kau mengundang aku?" tanya Ki Ampuh. "Aku ingin kau menginap di sini. Kita akan bercerita dan bersantai-santai. Ataukah kau keberatan?" "Tidak, aku ingat bagaimana kau tempo hari tidak menghargai aku." "Itu hanya suatu percobaan. Aku mau tahu, apakah kau benar-benar memperhatikan aku?" sahut Mbah Penasaran. "Hanya laki-laki dungu yang tidak memperhatikan kau. Orang normal pasti jatuh hati padamu. Dan hanya wanita tak bermata hati yang tidak akan tertarik padamu, Ki Ampuh. Aku akan senang sekali kalau kau suka menyebutku dengan nama kecilku, Sari." "Nama yang indah sekali," kata Ki Ampuh, yang kini tidak merasa perlu lagi resmi-resmian memanggil wanita itu dengan Mbah seperti dulu. Mbah Penasaran memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyediakan buah-buahan dan makanan terlezat yang ada dalam persediaan. Sang tamu yang merasa dirinya kini amat ganteng dan jadi pujaan semua wanita, yakin bahwa perempuan itu sudah ada dalam kekuasaannya. Ia tinggal buka mulut saja, maka makanan yang melebihi segala hidangan pun akan tersedia baginya. Hari ini adalah hari pembalasan. Mbah Penasaran harus menebus kesombongannya dulu dengan menyatakan kasih dan mohon sepotong cinta dari orang yang banyak ilmu dan tak terkalahkan itu. Begitulah pikir dan keyakinan Ki Ampuh.
"Bagaimana keadaan di sini selama aku ke Sumatera?" tanya laki-laki itu. Perempuan itu tidak menyahut, seperti mengatur kata-kata bagaimana ia harus menjawab agar gengsi tetap terpelihara. Apalagi dia yang dulu pernah menunjukkan keunggulannya di atas Ki Ampuh. "Apa yang kau pikirkan, cantik?" tanya Ki Ampuh lagi. Mbah penasaran menarik napas untuk melegakan rasa sesak yang menekan dada. Setidak-tidaknya begitulah dugaan laki-laki yang baru mendapat tambahan ilmu itu. "Ki Ampuh, apa saja yang kau buat di Sumatera? Mengapa begitu lama kau bepergian?" tanya Mbah penasaran yang selain nama Komalasari masih mempunyai beberapa nama yang sama indahnya. "Mengembara, melihat-lihat, dan menilai-nilai." "Lalu, bagaimana kesanmu tentang pulau yang banyak disebut tentang ilmu-ilmu gaibnya itu?" "Biasa saja." "Tetapi kau kelihatan lain sekarang." "Lain apanya?" tanya Ki Ampuh. "Aku malu mengatakan," jawab Mbah penasaran. "Kenapa mesti malu pada seorang sahabat? Ataukah kau tidak memandang aku sebagai kawan lagi?" Mbah penasaran tidak segera menjawab. Ki Ampuh senang. Ia yakin bahwa perempuan itu telah bertekuk lutut, tapi malu mengatakannya secara berterus terang. Tetapi dia akan membuat Komala benar-benar sujud di hadapan kakinya. Tidak sia-sia ia memakai ilmu pekasih. Berkata Mbah penasaran dengan lembut, "Aku mulai bosan hidup menyendiri begini, Ki Ampuh." "Ah, mustahil. Kau bisa mendapat pemuda mana saja yang kau sukai. Mana bisa kesepian." "Hidup ini tidak bisa hanya dengan anak-anak muda yang kegunaannya hanya untuk bercanda dan bergurau. Aku membutuhkan orang yang dewasa pikiran dan perbuatan." Nah, kata Ki Ampuh di dalam hati, perempuan pernah sombong itu mulai menyatakan apa yang dirasakannya. Ia membutuhkan orang semacam dia, tetapi masih menahan diri untuk berterus terang. "Sudah ada seseorang yang kau kira dapat memenuhi keinginanmu?" Ki Ampuh yakin bahwa dialah orang yang diharapkan Mbah penasaran, dan dia nanti akan jual mahal, akan mengingatkan perempuan itu pada penghinaan yang pernah dilontarkannya pada dirinya. Dia akan membalas, akan memperlihatkan kepada orang yang merasa terhebat itu bahwa Ki Ampuh tidak membutuhkan dia. Dia akan buat wanita itu mengemis dan memohon agar ia diampuni dan dilimpahi setitik sayang. Sejurus kemudian Mbah penasaran menjawab, "Ada, Ki Ampuh." "Boleh ku tahu siapa orangnya?" Hati Ki Ampuh bagaikan mau meledak kegirangan. "Kau tentu tahu," jawab perempuan itu. "Katakanlah, mengapa mesti segan-segan?" ujar Ki Ampuh. Kemenangan terbesar selama hidupnya segera akan menjadi kenyataan. "Kau tak tahu, Ki Ampuh. Kau kata kau lebih dari sahabat. Jangan berpura-pura," kata Mbah penasaran. Memang perempuan sangat kuat menyimpan rahasia hatinya. "Aku ingin kau mengatakannya, Komala. Kau tidak akan mentertawakan aku?" kata Mbah penasaran. "Mengapa aku harus mentertawakan? Aku senang pada sahabat yang berterus terang. Erwin, yang tempo hari melarikan diri dari sisiku," kata Mbah penasaran tanpa mengangkat muka. Kalau 7 geledek menggelegar beruntun, Ki Ampuh tidak akan sekaget itu. Tatkala diusir dulu, ia pun tidak semalu sekarang. Erwin yang dirindukan perempuan itu. Ia mati-matian menyangka bahwa wanita tercantik itu tentu akan menyebut dirinya. Ia bayangkan
akan menolak sehingga wanita itu menyembah mohon dikasihani, mohon dicintai. Tahu-taunya ia menyebut Erwin, pemuda yang pernah jadi musuh besarnya. Tidak ada malu sebesar ini, tidak ada kejatuhan sedalam ia jatuh. Hancur rasanya segala harga diri. Dia yang sudah membaca-baca dari rumah, dia yang sudah memakan sirih bertemu urat dengan pinang tunggal setandan, sebagai ramuan tidak menggugah hati wanita sakti itu. Sungguh terlalu perempuan ini, dan yang dicintainya tak lain daripada Erwin yang dulu bahkan melarikan diri karena tidak sudi padanya. Rasanya mau ia mengambil langkah 1000 oleh rasa malu yang tak kepalang. Tetapi kalau ia melakukan itu, Komalasari bahkan akan tahu apa yang diyakininya tadi. Maka ia bertahan dengan marah tak terhingga, malu tak terkatakan. Kasihan Ki Ampuh, ia tidak sadar bahwa sejak mula ia menampakkan diri, wanita itu sudah tahu bahwa ia memakai ilmu pekasih. Tetapi perempuan itu bukanlah Mbah Penasaran kalau ia bisa ditundukkan oleh ilmu sekedar tingkat itu saja. Di mana dia sekarang Ki Ampuh? Tanya Mbah Penasaran seolah-olah tak tahu apa yang sedang dirasakan oleh laki-laki yang baru pulang merantau itu. Entah, mungkin masih di negerinya, jawab Ki Ampuh berdusta. Kau tak tahu di mana dia kira-kira berada kini? Kau tak mau menolong aku? Dia yang ingin disembah akan menolong wanita yang hendak ditundukkannya, mempertemukannya dengan laki-laki yang justru pernah jadi saingan terbesarnya. Tolonglah aku Ki Ampuh, bukankah kalian telah bersahabat bahkan jadi bersaudara? Bukankah kau telah dibawa keluarga Jalubek ke Sumatera untuk menambah ilmu? Bukankah kau telah banyak menerima budi mereka? Apa salahnya kau tolong aku bertemu dengan Erwin?